ngerjain tugasnya Kak Reno. Gila ya, ini beneran gila deh semenjak cari sama bukunya. Udah kira-kira kalau ngasih tugas, udah malah jarang masuk. Ngerti kagak pasti lihat. Terus gimana coba kalau misalnya kita ambil? Udah malah dari gue harus naik terus lagi. Dia udah capek banget kalau harus nona sama ya gue. Gue udah, lu gak lihat. Padahal kan udah gue kasih link pembelajaran yang kak lu, gak lu buka. Bang gue ketiduran Cila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, pada ngerjain tugas nih. Tugas apa? Kok pada ngerjain tugasnya ke sekolah? Hehehe, iya Bu. Ngerjain tugasnya ditunda dulu ya, Ibu mau memperkenalkan orang baru. Wih, ada orang baru nih. Dia bakal jadi teman baru kalian. Ayo Nak, perkenalan diri. Halo semua, saya Lea, pindahan dari Bandung. Yuk, di kelas kita ada 2 anak baru sekaligus kan? Maksud lo? Itu loh, anak yang di depan pintu itu. Dia anak baru kan? Hah? Yang bikin gue takut Dileta, nggak ada siapa-siapa di depan pintu. Gila, lo beneran gak lihat? Cewek pakai seragam gitu loh, dia nanti malah dekat kesana. Udah, mending dia untuk kerjain itu tugas Kak Reno, bentar lagi dia masuk. Leta, lo Leta kan? Lo beneran bisa lihat gua? Hah? Emangnya nggak bisa ya? Harusnya sih nggak bisa ya. Lo tahu gue siapa? Lo nanya gue? Mana gue tahu? Kan lo dulu ada nyamperin gue. Leta, lo Leta kan? Gue disuruh minjem bukunya lo. Lo tau gue kan yang baru? Oh iya gue Leta. Kenapa minjem buku ke gue ya? Gue kira bakal disuruh minjem ke Kila. Gue tahu. Mana bukunya? Oh ya, lo suruh ke lagi Kak Reno. Hai, lo Gracie ya? Kita temen sekamar tapi jarang nyapa satu sama lain. Gue Leta. Guys. Guys, gue rasa gue liat sesuatu di depan. Lo tau bakso Ibu Lili? Lo teman gue kan? Ayo traktir gue bakso Ibu Lili. Sebentar. Please, dengerin saya dulu. Leta, please. Saya gak akan macem-macem. Saya cuma mau tahu, beneran kamu bisa melihat saya? Leta, beneran kan kamu bisa melihat saya? Leta, kamu gak penasaran? Kenapa kamu bisa melihat makhluk seperti saya? Kamu bisa melihat saya kan? Kamu tahu, sejak kapan kamu bisa melihat saya? Lo setan. Iya, saya hantu. Setan itu lebih kasar, hantu itu lebih halus. Lo bisa ngomong? Iya, emangnya hantu gak bisa ngomong ya? Gimana bisa lo ada di sini? Enggak. Sejak kapan lo ada di sini? Dan kalau lo setan, kenapa lo bisa lihat lo? Jawab pertanyaan saya dulu. Sejak kapan kamu bisa lihat saya? Dan berapa banyak hantu yang kamu lihat? Gue nggak tahu dari kapan, tapi yang jelas baru lo yang gue yakinin setan. Muka lo seserem ini soalnya. Tahun ini kamu umur berapa? Kenapa lo nanya sedetail itu? Saya cuma mastiin dong. 17 tahun. Kamu pasti mempunyai bekas luka di tangan kiri kamu kan? Lo tahu? Tanda itu yang dibikin agar kamu bisa melihat hantu seperti saya. Maksud lo? Takdir kamu ada di bekas luka itu. Kila. Kenapa ya Panya? Kerjaan tugas fisika gue ya. Besok udah harus kumpulin soalnya. Oh iya, sekalian bawain tas gue juga ya. Lo tau kan gue siapa? Tapi kan kita nggak sekelas Panya, kenapa nggak minta tolong Aca aja? Kalian kan sekelas, terus kalian juga temenan kan? Justru itu, dia nggak berhak bawain tas gue.
bawain tas gue juga. Reta lo gak bisa pura-pura gak liat begitu. Gue tau lo bisa liat gue. Reta, gue butuh bantuan lo. Reta, tunggu dulu. Di sini ada berapa setan lagi selain lo? Sekarang cuma ada gue di sini. Kalau gue nggak mau sama lo sekarang, apa setan lain juga bakal ngedeketin gue? Gak bakal ada yang deketin lo. Saat ini mereka orang alay sama kayak gue lagi nggak di sini. Lo beneran setan di sekolah ini? Lebih ke orang yang belum naik sih. Kok lo nggak serem sih? Kenapa wujud lo kayak manusia? Biasanya setan itu mukanya hancur atau banyak darahnya, atau juga matanya nggak ada satu. Kenapa lo lengkap? Kan gue bilang, gue Allah bukan setan. Kalau setan wujudnya gak bakal secakep gue. Lo ngikutin gue bukan karena merasukin gue kan? Kalau gue bisa dari tadi udah rasukin lo. Oh iya, lo kenapa bisa liat makhluk kayak gue? Bukannya sebelumnya gak bisa ya? Takdir, pastinya itu karena takdir. Lo udah gak takut kan sama gue? Gue bahkan awalnya nggak tahu kalau lo setan, Jadi lo udah tahu alasan kenapa lo bisa liat makhluk kayak gue? karena gue punya bekas luka ini. Aneh, kenapa gara-gara bekas luka lo bisa liat makhluk kayak gue? Menurut lo gak masuk akal, berteori banget sih bekas luka lo. Lo juga kenapa ada di sini? Ke seragam sekolah lagi. Gue baru lihat seragam sekolah kayak gini. Lo alumni mana? Gue ini kakak kelas lo, gak ada hormat-hormatnya ya, heran. Gue nggak tahu kalau lo kakak kelas gue. Lagian kalau misalkan sekarang gue manggil lo kakak, itu nggak enak banget didengarnya. Jadi gue nanti manggil santai gini aja ya. Lo juga kelihatan seneng kok sama gue. Vidya, itu nama gue. Lo panggil nama juga gak apa-apa. Oh iya, lo tau dari mana kalau takdir lo ada di bekas luka lo itu? Kenapa emangnya? Lo penasaran sama takdir gue? Enggak, gue lebih penasaran kenapa selama ini gue gak bisa naik. Dan gue cuma pengen tahu apa orang yang tahu takdir lo itu tahu juga alasan kenapa gue bisa naik ke atas. Pasti maksud lo naik kemana? Gue ini udah mati, gak seharusnya ada di dunia ini. Dan sampai sekarang gue masih gak tahu alasan kenapa gue gak bisa naik ke atas. Bukannya itu karena takdir ya? Gue boleh minta tolong gak sama lo? Jangan aneh. Tolong tanyain ke orang yang tahu takdir lo itu. Gimana bisa? Orang yang udah mati, arwahnya masih ada di dunia ini. Lo tahu orang yang pengen lo tanya itu juga arwah kayak lo. Dia arwah, tapi tahu semuanya gimana bisa? Berarti dia arwah berpendidikan, gak kayak lo. Gue serius, Reva, gimana bisa dia tahu semuanya? Mungkin dia udah lama di dunia ini, makanya udah banyak punya pengalaman. Ini aneh, gue rasa lo harus tanya ke teman lo deh. Gila maksud lo? Bukan, perempuan itu loh yang pakai kacamata yang duduk paling depan. Siapa? Terus kenapa gue mesti tanya sama dia? Lo nggak tahu siapa dia, tapi gue rasa dia lebih tahu banyak tentang ini. Kenapa lo mikir gitu? Dan siapa orangnya? Guys, Kenapa? ayo kita pulang bareng. Gue ada kerja part-time. Kalau gitu gue boleh minta waktu lo 10 menit pulang sekolah. Mau ngapain? Ada yang mau gue tanya, bisa kan? 10 menit. Awas aja kalau lebih dari itu. Lo harus beliin gue bakso dulu lagi. Gila. Kenapa lo nggak kata keluar? Pokoknya udah ya, gue gak bisa terus-terusan dibudakin sama lo. Dan lo juga gak bisa gunain kelemahan orang lain buat kenikmatan lo sendiri. Maksud lo, gue harus pakai kelemahan lo buat kenikmatan gue sendiri. Ini terakhir kalinya gue ngerjain tugas lo. Kalau emang lo pengen nilai yang bagus, lo bisa usaha sendiri, Panya. Lo itu pinter, cuma terhalang sama dunia sosmed lo. Lagian ya menurut gue, lo bisa ngebagi waktu belajar lo sama dunia sosmed lo itu gak bakal bikin fans lo itu kabur. Justru itu, kalau mereka tahu lo itu pinter, jenius, mereka pasti bangga. Gak cuma ngefans sama lo gara-gara lo cantik doang. Dan buat lo Aca, lo itu temennya kan? Kenapa gak pernah bikin si Panya sadar? Maksud lo apa ya Kila? Gue selalu dukung apa yang hanya mau, bukan berarti gue takut sama dia. Lo kalau ngomong dijaga. Gue harap lo bisa lebih ngejaga sahabat lo. Gue tahu sebenarnya lo lebih sadar apa yang dilakuin Panya daripada Panya sendiri. Gila, lo tahu ternyata perempuan yang pernah gue lihat di depan pintu waktu itu dia bukan manusia. Maksudnya dia setan. Iya. Kok lo tahu? Wah, tadi gue cuma jawab asal. Tapi serius, jawaban lo bener Gila. Tapi gimana bisa? Gak usah ngaca deh. Lo itu kan penakut. Terus gimana bisa lo setenang itu lihat setan kemarin? Tapi emang awalnya gue nggak tahu kalau ada setan. Soalnya wujud dia tuh kayak bener-bener anak SMA. Dia juga nggak seserem setan-setan yang di film-film. Gue nggak percaya. Pasti ada yang salah di sini. Gila.
10 menit. Tunggu dulu, aku ada yang belum datang. Vidya! Lo bisa lihat Vidya kan, Grace? Jadi lo mau apa? Jadi lo bilang bisa lihat dia? Gue pergi kalau emang ada yang penting. Tuh kan, lo bilang juga apa? Dia bisa lihat gua. Buktinya dia nggak berani nyala. Ini yang mau lo tanya. Enggak. Gue mau tanya, apa lo tahu alasan kenapa gue bisa lihat dia? Pokoknya lo udah tahu jawabannya. Lo tahu? Lo dengar pembicaraan gue sama hantu kos-kosan? Dia bukan hantu biasa, dia hantu yang tahu tentang segalanya. Berarti dia tahu dong alasan kenapa gue nggak bisa naik ke atas. Bukannya hantu kayak lo malah seneng yang naik ke atas. Gue ini biasa dikurung di sini. Gue arwah yang cuma bisa ada di area sekolah doang, gak kayak arwah-arwah lain yang bisa nemenin keluarganya. Gue lebih milih naik ke atas daripada di sini dan nggak bisa kemana-mana. Jadi lo mau bantu hantu ini? Jadi lo berani tanya tentang ini ke Semira? Semira, Mira, siapa? hantu yang tahu tentang bekas luka lo. Jadi nama dia Mira? Hantu lain manggil dia begitu. Dia bukan hantu biasa. Maksud lo, emang ada beberapa jenis hantu di dunia ini? Dia hantu yang dihukum atas kematiannya. Dia mati karena bunuh diri. Orang yang bunuh diri nggak akan terima di atas sana. Jadi dia akan hidup abadi di sini. Yang kayak itu biasa disebut hantu penyesalan. Apa gue juga termasuk hantu penyesalan nggak? Makanya gue nggak bisa naik ke atas. Itu termasuk lo yang mati karena bunuh diri. Gue pergi udah lewat dari 10 menit. Lo nggak mati karena bunuh diri kan? Enggak, gue bukan tipe orang yang bakal merusak masa depan diri gue sendiri. Lo juga nggak mungkin dibunuh atau ngebunuh kan? Gue tipe orang yang selalu mikirin masa depan gue, Leta. Nggak mungkin gue ngelakuin hal sebesar itu. Terus lo kenapa bisa mati? Lo kan masih muda. Vidya, perempuan yang selalu memikirkan nilai, opini, pendapat, dan masa depannya. Vidya merupakan siswi terpintar di SMA Sinja. Guru-guru dan siswa-siswi di sekolah banyak yang merasa kagum kepadanya. Karena selama 2 tahun ini, Vidya memang selalu ada di peringkat pertama di sekolah. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Vidya selalu bekerja keras untuk mencapai posisinya saat ini. Hingga suatu ketika, ada siswa baru yang berhasil mengalahkan nilainya dan menggantikan posisi pertamanya. Saat itulah Vidya mulai merasa tidak tenang. Banyak orang-orang yang menatapnya aneh. Ia tidak menyukai tatapan orang-orang yang menganggapnya tidak mampu. Ia juga tidak menyukai sikap guru-guru yang selama ini baik kepadanya, sekarang justru kepada siswa baru itu. Ia merasa terancam, tidak bisa masuk ke universitas yang ia inginkan. Kini Vidya menekankan dirinya untuk bisa berada tetap di posisi pertama dan menaikkan terus nilai-nilainya. Hingga suatu ketika Vidya meninggal tepat di saat ujian semester ganjil berakhir. Gue boleh nanya sesuatu kalau Apa yang hal penasaran sampai-sampai mau menanyakan ini ke saya? gue punya teman, dia juga arwah kayak Allah. Dia bilang dia nggak bisa naik. Apa lo tahu alasan kenapa dia nggak bisa naik? Kenapa kamu menanyakan ini ke saya? Gue yakin lo tahu karena lo udah lama di dunia ini. Bahkan sebelum gue lahir. Saat ini ada orang baru yang sedang mencarimu. Hah? Siapa? Kamu bisa menanyakan ke dia. Jadi gue harus nanya ke orang baru buat dapetin jawabannya. Iya, dia tahu semuanya. Kalau gue yang nanya apa dia bakal ngejawab? Dia pasti akan menjawab pertanyaanmu yang kamu berikan. Apa yang buat lo yakin kalau dia bakal ngejawab semua pertanyaan yang lo kasih? Karena itu ada dulu tugasnya. Terus siapa dia? Dia itu siswi baru 12 MIPA 3. Dia datang tepat saat mata kamu mulai beraksi. Hah? Lira maksudnya? Gimana bisa? Apa sih? Dia itu bukan manusia asli, dia itu arwah yang dikirimkan untuk menjadi manusia agar bisa melindungi kamu. Kenapa gue pasti dilindungin? Terus Lira bukan manusia. Apa sih beneran merasa ada di dunia dongeng? Gue serius. Eta, seharusnya kamu nggak bisa melihat makhluk seperti saya. Makanya orang-orang yang di sana sedang merancangkan sesuatu agar kamu bisa hidup kembali normal. Istimewa juga ya gue. Lira! Maaf, tapi ada yang mau gue tanya, kalau lo sibuk gak? Apa? Gue denger lo datang buat ngomongin gue. Dan sebenarnya ada yang mau gue tanya. Jadi gue tuh punya kenalan. Dia arwah di sekolah ini. Dia bilang dia gak bisa naik ke atas.
Padahal ya, cara dia meninggal tuh nggak neko-neko. Maksudnya dia kan nggak pernah ngelakuin hal aneh, kayak contohnya bunuh diri. Nggak tahu kenapa dia nggak bisa naik. Gimana dia sekarang? Gue nggak tahu pasti sih dia ada di mana sekarang. Tapi yang jelas dia ada di area sekolah ini. Dia lawan mereka sarang hijau. Iya, kok udah tahu? Suruh dia untuk memahami diri dia sendiri. Apa yang sebenarnya yang di hati dan pikiran dia selama ini tentang kehidupan dunia. Dia nggak akan bisa naik kalau dia aja belum bisa memahami diri sendiri. Berarti itu semua kuncinya ya? Vidya! Dia kenalan yang gue bilang, Lir. Dan Vidya, dia Lira, orang yang bakal ngejawab semua pertanyaan yang bakal kita kasih. Dia tahu semuanya. Dia keturunan dukun atau emang dukun? Bukan, dia itu arwah yang diutus buat jadi manusia biar bisa bantu gue balik nama lagi. Jadi lo tahu alasan kenapa gue nggak bisa naik ke atas? Apa yang sebenarnya lo mau dari kehidupan ini? Lo nggak akan bisa naik kalau lo aja belum bisa memahami diri sendiri. Gue bakal bawa sesuatu buat ngilangin bekas luka itu. Emangnya bisa hilang ya? Kalau bekas luka ini hilang, gue gak akan bisa lihat lo lagi. Ya, Kalau gitu hilangin bekas lukanya sehabis gue lihat video naik ya. lo nggak bisa lama-lama ngatain semua karena kedepannya banyak hal-hal yang nggak bakal bisa lo tangani. Gue bakal mungkin ngilangin bekas luka itu kalau emang obat udah ada. Jadi apa yang pengen lo tahu sampai sekarang? Gue penasaran siapa urutan pertama di ujian terakhir kemarin. Hah? Cuma itu? Gak ada hal lain yang bikin lo lebih penasaran gitu? Gue kira bakal lebih serius dari ini. Lo angkatan tahun berapa? 2019, lo bisa bantu cari tahu kan? Itu urusan dia. Gue cuma bisa bantu sampai sini. Lah kok gue? Gue sendiri? Lo gak bantu nyari juga? Ya kan lo yang bantu dia. Lah kan lo juga bertanggung jawab atas gue. Gue lebih bertanggung jawab atas bekas luka lo itu. Kalau emang gue bantu nyari tahu, gue nggak akan nemuin obat yang selalu dapat. Siapa wali kelas lo waktu itu? Apa gue mulai cari tahu dari walas lama lo aja kali ya? Kalau misalkan gue nyari tahu dari alumni sini, gue nggak akan bisa, nggak ada kenalan juga soalnya. Lo coba tanya temen lo deh, kali aja mereka punya kenalan alumni. Ya udah deh, besok gue coba tanya Kila sama Gracie. Guys, lo punya kenalan alumni gak? Kenapa lagi kali ini? Ternyata Vidya nggak bisa naik ke atas itu karena dia masih penasaran sama kehidupan di dunia. Dia penasaran siapa posisi pertama di akhir ujian kemarin. Gue nggak ada kenalan. Kenapa lo coba cari tahu aja lewat guru? Lo bantu nemenin gue kan? Gue nggak berani juga soalnya kalau sendiri. Besok gue nggak masuk. Ya, Bukannya lo punya temen yang sikila. Kenapa nggak lo coba cari tahu aja lewat dia? yaudah deh gue coba telepon dia. Halo Kil, lo sibuk gak? Enggak, kenapa emang? Lo punya kenalan alumni dari sekolah kita nggak? Angkatan 2019? Enggak, buat apa emang, Let? Temen gue ada yang nanya, di angkatan 2019 itu yang urutan pertamanya pas ujian akhir semester ganjil itu siapa ya? Penting banget gak nih? Kalau penting nanti gua tanya abang gua deh. Penting banget Kila, lo bantu gue ya, coba tanya ke abang lo, please. Oke, nanti gua kabarin deh. Gimana, Let? Hari ini lo bakal tanya ke guru-guru di sekolah kan? Iya, itu jalan satu-satunya. Gue bakal nemenin lo kok, Let. Eta, ini list nama yang lo mau. Tadi pagi gue sempet ngeprint. Ini. Syukur deh, gue nggak perlu nyari-nyari tahu dari guru-guru di sekolah. Oh iya, lo dapet dari mana? Kok lo bisa sih? Keren banget sih lo Kila. Gue dapet dari temen abang gua. Iya, lu tau nggak? Kan orang yang nempatin posisi pertama itu udah meninggal loh. Terus dia meninggalnya tepat di ujian terakhir. Lu kenal nggak sama orang itu? Iya, dia itu temannya teman gue. Oh iya, makasih ya Kila, lo emang yang terbaik. Gimana perasaan lo sekarang? Udah lebih tenang? Gue jauh lebih tenang, ternyata gue balik di posisi pertama. Gila ya lo, kayak gitu aja sampai dipikirin. Itulah gue. Terus nanti lo kesana bakal naik apa ya kira-kira? Kereta kuda maybe. Gak pikir lo siapa? Tapi serius deh, gue jadi penasaran. Kira-kira gue bakal dijemput naik apa ya? Beneran naik kereta kuda atau mobil bersayap? Atau tiba-tiba gue punya sayap? Atau bisa juga nanti gue jadi debu terus ngilang. Kacau lo. Makasih ya lo udah bantuin gue nemuin ini.
Syukur dia lo belum balik. Lira, Gue udah berhasil nemuin obat buat lo. terus nanti gue harus apa? Lo tempelin di bekas luka lo itu sebelum tidur. Abis itu gue bakal hidup normal. Iya. Oh iya, lo tahu kapan Vidya bakal dijemput? Jadi lo udah berhasil nemuin apa yang dia mau. Nanti juga bakal ada yang jemput. Lo harus pulang sekarang, jangan nunggu dia. Oh ya, jangan lupa ada taruh di bekas luka lo itu sebelum tidur. Udah terlalu sore, mending lo segera pulang. Gerbang bakal ditutup sebentar lagi. Lo nggak apa-apa di sini sendiri. Siapa yang perlu gue takutin? Gue kan hantu. Lagian udah biasa gue sendirian di sini. Pasti kok gue jadi sedih. Udah, gue mau balik. Lo harus tinggalin gue pesan ya tentang siapa yang bakal ngejemput lo dan gimana wujud mereka nanti. Gue balik ya. Vidya, lahir 6 Juli 2001, wafat pada usia 18 tahun, anak tunggal dari pasangan Anton dan Ranti. I just wanna love myself 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness 화려했던 기대와는 달리 왠지 불편하다 해도 find the good part the good part 얇게 진 폰 화면 위로 얇게 진 미소